Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview gun jet cleaner ini dari ReAim. Saya mencium bau-bau overclaim ini. Ini jadi kalau di halaman penjualannya itu ada satu yang jualan yang ini. Ini kan bisa dikatakan mungkin semua mesin jet cleaner ReAim itu bawaannya gunnya seperti kayak gini nih. Yang tulisannya ada HNY. Dulu kan saya pernah beli mesin jet cleaner ReAim itu yang putih merah kan, ini gun bawaannya. Nanti saya tunjukin ya dalamnya seperti apa. Terus yang ini dia ada upgrade-annya. Yang pilihan nomor 2-nya itu yang ini nih 350 bar, tulisannya 350 bar lukisan. Jadi kalau tulisannya udah terjemahannya aneh-aneh gini kayaknya ini seller-seller Cina nih. Terus ini satunya lagi, ini juga saya rada sanksi gitu. Ini tulisannya 500 bar tekanan kuat gitu. Jadi ya satu tulisan 350 bar, yang satu 500 bar gitu. Nanti gimana cara tahunya? Biasanya saya bandingin dalamnya pipanya tebal atau enggak. Terus juga dia berat atau enggak. Terus saya mau lihat sih nanti dia stoppernya itu seperti apa. Gun itu penting banget kalau menurut saya. Soalnya itu kalau misalnya kalian punya pompa Sanyo di rumah, itu tuh antara kalau misalnya gunnya jelek, itu tuh cetak-cetaknya kedengeran banget. Nanti saya tunjukin deh, saya punya gun yang agak rusak soalnya. Kita bongkar dulu ya, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini di halaman penjualannya ini agak, kalau menurut saya ini agak misleading, soalnya ada beberapa ulasan itu ya komplainan. Jadi di halaman penjualannya itu bawahnya itu mesinnya swivel, tapi kenyataannya dia tuh tidak swivel. Curiga saya ini pasti M22, cuma bagian dalamnya 14 atau 15, tapi kemungkinan 15, nanti saya cobain. Ini keduanya sama tuh, bukan swivel. Kalau swivel tuh kayak gini nih, saya tunjukin. Nih teman-teman, kalau swivel tuh kayak begini tuh. Jadi kalau di halaman penjualan tuh dia kayak gini tuh, swivel kan. Ini gunnya yang mana sih tipenya? Yang nih, ini 350 bar. 350 bar tuh yang ini nih. Ya barangnya sama persis, cuma beda pola coraknya lah. Tapi bawahnya yang itu mesinnya swivel kan. Swivel nih kayak begini tuh, sama persis, bisa goyang kan. Tapi di beberapa di bawahnya itu di ulasan-ulasan memang dikirimnya yang kayak begini, termasuk saya pun dikirimnya kayak begini, yang M22 nih. Sekarang kita lihat dulu deh dalamnya kayak apa nih. Jadi sama saya sampai saya tandain nih kan, saking saya punya gun beberapa. Yang ini ya ReAim yang putih merah. Kita lihat dalamnya ya. Ini depannya udah dimodif. Dari plastik, pegang plastiknya aja tahu plastik murah. Nih teman-teman, saya jelasin ya. Ini saya curiga aluminium, ini aluminium casting, ini pipa aluminium. Ini kemungkinan besar kalau dari warnanya bisa dua hal. Aluminium yang di chrome warnanya seperti kuningan, atau benar-benar kuningan sengaja soalnya biar kuat. Tapi kalau dari harganya, ini harga penjualan tuh kalau nggak salah di halaman yang sama nggak nyampe 50.000. Ini saya cek sekali lagi ya. Nih ini yang halaman yang pilihan pertama nih, gun ini kayaknya gun yang punya ReAim nih. Harga jualnya di sini belum sebelum vouchernya 40 ribuan. Kemungkinan besar ini juga aluminium. Terus yang bagiannya yang paling bagus yang mana? Yang ininya doang nih. Ininya nggak aluminium. Terus kita lihat dalamnya ya, stoppernya seperti apa. Nah inilah masalahnya kalau gun murah. Springnya atau si pernya malahan karatan, terus dia ini stoppernya ini plastik. Kelihatan kan sisanya semuanya aluminium. Teman-teman biar tahu aja nih, tuh karatan. Nanti kalau udah karatan ya lama-lama mainnya kurang enakan, terus ya entah berapa lama lagi patah lah gitu. Tuh kayak gitu. Ini stoppernya kayak gitu doang, tuh plastik. Jadi kalau ada harga ya beginilah gitu. Kenapa saya nggak suka yang kayak gini gitu? Kalau jarang-jarang pakai nggak ada masalah, tapi kalau udah sering pakai, ini sebentar juga ya rusak nantinya gitu. Saya balikin lagi ya, teman-teman tahu nih. Banyak sekali gun-gun yang 50 ribuan nih kayak begini. Termasuk yang di bawaan mesin juga banyak yang kayak gini. Jadi buat pemakaian bukan heavy duty lah gitu. Kayak jarang-jarang silahkan, tapi ini barang penting gitu. Nanti sebentar kalau misalnya ternyata cetak-cetek, dia udah nggak bisa nahan tekanan air, terpaksa beli gun baru. Tapi beli gun baru jangan beli OEM atau bawaan ori, beli yang upgrade-annya supaya lebih awet. Teman-teman, ini udah saya pasangin lagi semua ya. Kita tarikin dulu, ini sensitif banget soalnya. .263 ya, ringan 263. Yang berikutnya ini gun upgrade nya, berarti dari sini ke 350 bar. Kita buka
Ini gun sekilas mirip bentuknya, saya harus tandain. Yang ini saya tandain dulu ya, 350 bar. Sini aja lah bagian putih. Nih yang di sini saya tandain 350. Kita lihat dulu ini beratnya berapa sih. Jauh kan. 467. Kita lihat dulu ukuran belakang bawahnya. Jari saya ngeplong, berarti ini kemungkinan 15. 14,6. Biasanya saya ambil ke atasin jadi 15. Saya nyobain pakai nepel itu biasa. Ini kan tulisannya 15 kan. Yang 22 udah benar, terus dia harus rada keset sedikit. Benar, yang 22 15. Kalau bagian depan sini selalu seperempat in ya. Ini seperempat in itu berapa sih kalau biar nggak pada penasaran. 11,4 biasanya saya bulatin ke 12. Ngetesnya pakai ginian. Ini nepal seperempat in nih. Oh gitu. Selalu ujung depan kan selalu sama ukurannya seperempat in. Lumayan nih, rada pegel, agak keras. Dia nggak ada trigger locknya, nggak ada penguncinya, ada juga safety lock disebutnya ini. Dia warnanya sama, disamain semua ya. Ada yang dan tertentu handle-nya nggak ikut kena di hydro dipping gitu. Fungsinya safety lock ya seperti ini supaya nggak gampang ditekan aja. Nanti kalau mau dipakai tinggal lipat pakai. Ini terus terang agak keras nih. Yang ini jauh lebih empuk. Kenapa saya suka agak lembek gitu, agak empuk gitu? Soalnya ini kalau di tangan terus-terusan, jari kalian tuh kuat nahan seberapa lama gitu. Ini kayak gininya. Terus dia kalau neken juga nih mentoknya segini tuh, masih ada gap segini lagi. Supaya tahu aja. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Oh ini kelihatan nih, ini udah mulai tebal. Ini dari sini ke bagian sini bukan pakai pipa, tapi pakai kuningan casting. Ini udah jauh berkualitas, kelihatan pipanya udah stainless, ininya udah pasti kuningan, ini mah pasti kuningan, ini juga udah kuningan nih. Kita lihat dalamnya bolanya seperti apa. Terus ininya juga udah nyatu nih, nggak lepas. Ini nggak lepas nih, nyatu sama cetakannya. Dalamnya udah ceramic ball. Ini belum pernah dipakai ya, jadi saya nggak tahu karatan atau enggak. Ini ceramic ball. Ini kayak begini. Ini agak berat nih. Ininya sih oke. Bukan apa sih? Bukan steel ball. Steel ball lama-lama bisa karatan. Sama ini PR saya nggak tahu tahan karat atau enggak. Nanti kalau udah dipakai udah agak lama baru ketahuan ya karatan atau enggak. Bagusnya jangan ininya yang jangan karatan lah gitu. Saya nggak tahu PR apa yang disebut nggak karatan. Kalau pipa sih saya tahu galvanis gitu. Ini nggak tahu. Tapi ini udah berkualitas. Cuma yang agak saya kurang sukanya ini si PR-nya aja nih. Keras terus terang. Ini udah bagus nih, bagus. Ini bagus. Fitur bawahnya masih basic. Ini plastiknya seperti ini biar tahu. Oh, not bad, lumayan. Dibandingin yang ini, yang di sebelahnya jauh. Nanti kita bandingin kalau si beratnya ini doang berapa nih. Yang lanjut ke berikutnya, yang ini. Ini yang tulisannya 500 bar ya. Sekilas sama, tapi dalamnya emang lebih tebal atau enggak? Soalnya biasanya si bar maksimumnya makin tinggi, si dalam ininya tuh makin tebal dan makin berat. Kenapa belum apa-apa udah hitam-hitam ya? Ini saya tandain dulu 500. Yang ini saya tandain dulu 500 ya biar nggak ketukar. Kita timbang.
462 ya, tadi 467, ini 462. Jangan-jangan nih sama nih sebenarnya, jadi nggak ada tulis, nggak usah ngapain tulisannya 300 bar. Kita lihat dalamnya ya. Tunggu ntar, perhatiin kan di sini ada tulisan speknya nih ya, bisa kebaca atau enggak nih. Ini tuh mestinya tuh tulisan spek si dalamnya ini tuh maksimal bisa berapa bar. Ini ada tulisan ini ya, 280 bar 4000 psi. Terus di sininya 150 derajat. Terus si debit air yang bisa lewat jumlahnya berapa nih, di sini ada tulisannya nih. Jadi tiap gantu ada speknya. Kalau speknya ini jujur loh ya. Soalnya saya juga nggak tahu, kita kan lagi nge-review. Terus kalau misalnya 280 bar dipakainya ya jangan sampai 280 bar, dipakainya jauh lebih rendah sengaja supaya gannya awet. Ini sekilas kayak ketahuan 280. Ini satunya lagi coba lihat. Yang satunya lagi juga tulisannya sama, di sini tulisannya tuh ada deh 280 bar. Jadi tulisan itu sama persis. Tapi heran kenapa di halaman penjualannya ditulisnya 350, yang satunya lagi tulisannya 500 bar. Makanya dagang tuh amanah. Ya nah sini teh. Sesuai. Nggak usah tipu-tipu, ini mah. Jadi kalau saya lihat sekilas ini tuh sama. Cara ngebedainnya gimana? Gampang, kita timbang aja bagian sini sama bagian sini. Kalau jumlahnya angkanya mendekati, berarti tuh sebenarnya speknya sama. Oke, bandingin ya. Jadi yang ini tetap di sini nih, yang 350 kita lihat. $320 berat loh ini, bukan barang murahan. Beda 10 gram kan, nggak ada ya, 317 beda 3 gram doang, berarti bisa dikatakan sama speknya. Jadi kalau pilihannya tadi 350 sama 500 itu sama dengan milih kamu suka gambar yang ini atau suka gambar yang satunya lagi, bukan milih spek, bukan. Ntar saya buka dulu, mestinya sama nggak nih? Mestinya sama. Sama. Ini memang bisa dikatakan ini kan mestinya ya sama persis. Nih, biar tahu. Ada deh berat sebelah. Miring. Yang itu teman-teman, ini saya kasih tahu ya, ini dulu sekali, kayaknya nggak dulu amat, beberapa tahun yang lalu ini pertama kali saya jual gun nih seperti kayak gini nih, seperti gun harganya 50 ribuan kan, tapi dalamnya di upgrade, bukan yang tipis-tipis lah gitu. Di sini teman-teman bisa perhatiin tuh, ini tekanan air maksimum 150 bar. Yang ini tulisannya kan tadi yang 500 bar kan. Kalau menurut saya sih ini bukan apa sih, sama speknya sama ini kan sama nih 350 bar, tapi ini persamaannya sama gun yang real angkanya berapa saya nggak tahu nih, saya harus ngebandingin lagi gitu. Tapi yang pasti ini saya agak sanksi dia 350 bar, soalnya 350 bar itu kalau di tekanan di gun itu kan paling bawah itu 150 bar, di tengah-tengah itu yang sekitar 250 sampai 275, terus yang di atas itu 350 kan, terus yang paling atas banget itu 500 bar, tapi sangat jarang setahu saya. Jadi yang rada agak umum itu 150 bar, 200 sampai ke 300 itu. Dia itu realnya berapa saya nggak tahu. Tapi ini pembanding untuk paling bawah 150 bar ini seperti kayak gini deh. Untuk jet cleaner yang di bawah 100 bar ini tuh aman, kayak seperti kayak gini. Nggak perlu sampai kayak begini gitu. Kalau kayak gini juga udah cukup gitu. Jadi kalau misalnya upgrade dari yang bawaan punya ini yang kayak gini, ini kan kelihatan sekali kan aluminiumnya. Ini udah stainless, kuningan stainless gitu. Ini tuh upgrade ke sini, ini bawaan. Terus stoppernya juga kan kurang bagus, plastik doang dan karatan. Kalau yang ini saya kasih tahu, ini kurang bagusnya di sini nih. Tutupnya aja udah stainless.
Teman-teman bisa perhatiin nih sambungan-sambungannya ini stainless ya. Barang-barang bagus ya, bahan nggak bohong, terus mah berat-berat nih. Kok bolanya hitam? Jadi kalau zaman sebelum bola yang ceramic ball nih kan, yang pertama plastik, terus yang kedua ini nih, saya lap dulu sebentar, disebutnya steel ball. Steel ball ini kalau dilihat sekilas seperti stainless, tapi kayaknya saya rada sangsi sih, soalnya dia akhirnya karatan. Ini saya pernah ganti loh nih, bentuknya kan jadi nggak bulat kan, jadi itu dia kayak krom besi bulat terus dikrom gitu, jadi seakan-akan steel stainless gitu, tapi bukan. Akibatnya kayak gini nih, kalau udah kayak gini kan nggak mulus. Yang terjadi adalah nanti kalau pas dipakai dia tuh nggak smooth, umurnya juga pendek kok. Terus lihat bagian bawahnya, dia ikutan karatan atau enggak nih. Karatan banget sih enggak ya, tapi ini masalahnya nih bolanya. Terus setelah ini upgrade baru kan plastik, kalau misalnya ini paling bawah lah, kedua steel, terus yang ketiga nih yang nih kayak mutiara ceramic ball disebutnya. Bukan plastik loh ini, soalnya agak berat. Coba hitung berapa gram ya. ,16 ya. Ininya doang, bolanya doang. Ini kerasa agak ada isinya gitu. Jadi kalau yang si ceramic ball ini dia nggak akan karatan, nggak akan korosi. Bentuknya selalu begini terus gitu. Jadi lebih awet lagi, dengan catatan ya saya juga nggak tahu, belum pernah lihat sampai misalnya pecah gitu ya. Tapi selama ini ini nggak karatan. Saya pernah buka lagi soalnya. Jadi kalau beli gun ya, kalau mau awet lebih baik mahal dikit tapi dalamnya ceramic ball, jangan sampai masih kayak gini tuh. Ini juga nggak bakal awet, pasti nggak bakal awet. Teman-teman, ini saya mau bandingin ukuran ya. Jadi kan kalau menurut saya gun aftermarket yang paling kecil tuh ini nih, 2, beda warna aja. Ini punya Autoprami bawaannya nih, bawaan paket mesin APJC 8500. Dia ukurannya segede gini tuh, bisa dikatakan segede tangan saya lah. Terus dia juga bisa dikatakan kayak 90 derajat gitu. Jadi benar-benar tak gitu. Miringnya hanya sedikit doang nih. Jadi dia posisinya bukan begitu, tapi kayak begini nih. Ya tegak lurus gitu. Dia kalau lagi nembakin ke mobil atau ke motor tuh harus bisa dikatakan tegak lurus. Jadi kamu tuh nggak ergonomis rada gini rada miring tapi lurus gitu ya, nggak. Dia kayak begini nih. Ini sama ini sama ya. Cuma yang ini berat, yang ini enggak. Terus yang berikutnya ini yang punya si RIM kan, RIM bawaan mesin kan, dilihat sekilas kan dia udah agak miring kan. Kalau menurut saya ini dia udah lebih ergonomis nih, saya lebih suka yang model kayak begini, dia agak miring gitu. Jadi si tangan tuh secara natural ya memang agak miring gitu kalau lagi pakai tuh. Kalau ini enggak nih, harus tegak gitu. Secara ukuran gak jauh beda lah, mirip ya, kalau di sini kelihatan tuh ukuran mirip. Ini saya jadiin acuan ya. Ini yang berikutnya nih, ini yang punya RIM yang upgrade-annya. Dari sini aja udah kelihatan gitu, dia udah lebih miring. Terus di tangan di sebelah sini, ini di belah sini dia udah bulat kan. Ini udah enakin gitu. Per sedang lah, nggak keras banget, cuma jarak per ke sini deket nih, tuh hanya segitu doang tuh. Terus mentok ya enggak lah, jelas nggak mentok. Nanti kalau dipakai di mesin saya bakal ketahuan gitu, dia tuh sensitif atau enggak gitu. Kalau sensitif itu baru diginiin sedikit gitu, misalnya hanya mundur 1 atau 2 mili tapi mesin udah jalan gitu. Jadi secara ukuran kelihatan dia lebih gede gitu. Kalau saya sebut ini ukurannya ukuran menengah, digenggam enak kok. Terus kerasa berat lah, namanya juga udah mendekati 500. Ini sama ini sama kan ya, nggak usah dibicarain lagi. Terus naik sedikit. Ini pembandingnya kalau menurut saya Autoprami APQR 2002 nih, yang tipe ini nih. Saya namain sengaja biar nggak ketukar-tukar. Ini kayak begini. Ini secara ukuran ini udah mulai mirip nih. Gedean yang hitam dikit deh.
Nih dari sini kelihatan ya, kelihatan ya, lebih panjang dikit. Ini kalau bandingin kiri kanan jadi seperti kayak gini, kelihatan tuh lebih gede yang ini sedikit. Anggaplah ini paling kecil, naik sedikit, ini naik lagi sedikit lagi. Terus ada lagi yang paling besar selama ini saya pernah nyobain, ini punya ini nih. Saya sampai tangan saya yang kecil tapi soalnya kegedean gitu. Ini yang punya Corleone. Tapi Corleone ini kalau dibandingin dalamnya yang punya ini dan ini tuh bisa dikatakan mirip punya yang ini nih, justru kan pernah dibongkar pertama kan. Terus juga dia PR-nya enak, ringan. Kalau ini lebih kerasa. Kalau misalnya nggak ada stoppernya, saya lebih suka pakai yang ringan gitu supaya kalau digenggam lama-lama tuh ya nggak pegal gitu. Jadi kalau secara ukuran 1, 2, 3, ini keempat gitu. Ini tuh mulai, kalau menurut saya mulai agak kegedean. Kelihatan gak sih tangan saya jadi kecil, padahal tangan saya itu tangan ukuran standar lah gitu. Ini segede gini. Jadi kalau saya pribadi, saya sukanya ya pasti yang agak miring, terus PR-nya agak ringan. Kalau misalnya nggak ada trigger locknya ya. Terus kalau ukuran, kalau menurut saya yang ini terlalu besar. Jadi kalau ukuran menurut saya suka yang kayak gini nih. Segede gini masih oke tuh, jarak ke sini nggak kejauhan lah gitu. Terus posisi agak miring kan kelihatan. Ini lebih natural, lebih ergonomis. Ini juga segini juga masih oke tuh, enak kan. Cuma ini PR agak keras. Gun Gravity itu kan dilihat kan enak, bagus kan ya. Cuma masalahnya satu sih, jangan jorok aja gitu. Kenapa gitu? Saya sering perhatiin ini kayak gini nih. Ini bagian yang bagian datar yang kena lantai nih ya. Ini gores-gores semua. Nih bagian sini itu. Perhatiin aja. Ini bagian nonjol sini. Tuh. Kan kadang-kadang suka taruh aja lah, digeletakin di lantai, terus apalagi keseret-seret gitu kan. Ini juga ada tuh garis-garisnya. Jadi kebayang nggak sih kalau ini kejadiannya di sini? Apa yang terjadi? Ya dadas lah semua, nanti ketahuan aja sih warna plastiknya hitam gitu, ketahuan. Jadi kalau punya gini ya bagus gitu, tapi ya kalau jorok ya nasibnya kayak begini persis gitu. Saya mau nyobain ini feel gunnya seperti apa sih. Ini kan barang orinya RIM kan, udah saya tandain ya, RIM putih merah, ini mesinnya. Pokoknya ini bawaannya ya, supaya saya tahu aja bisa ngebedain kira-kira apa bedanya sih gitu. Ini kan jarang saya pakai ya, jadi bisa dikatakan masih cukup baru lah. Ini mah kan jarang saya pakai soalnya. Kalau mesin kadang-kadang saya pakai. Ini feel-nya seperti ini gitu. Ya normal aja. Ini ringan, ini juga sensitif sekali juga enggak. Seperti gun pada umumnya lah saya sebut. Ini juga masih bawaannya, semuanya bawaannya. Cuma saya pasang quick connect aja di sini supaya lebih enak. Mesin ini tuh kalau nggak salah di diameternya bawaannya itu 0,40, terus tekanan air itu 40 bar. Airnya tuh kalau nggak salah hampir 6 liter per menit aja. Ini termasuk mesin yang cukup umum lah, banyak yang punya juga. Sekarang saya cobain nih pakai ini kayak gimana sih feelnya. Ini kan asli bawahnya kan kayak gitu ya, Drat M2215. Kalau saya saranin sih pakai yang kayak ginian nih. Disebutnya swivel adapter. Dia bentuknya gini doang tuh. Tinggal masukin terus dikencengin pakai tangan, udah nggak bocor. Tekanan segini mah aman aja. Terus selangnya saya pasangin coupler. Ini ukurannya 3/8. Ini juga pasti 3/8 kan, tinggal pasang ini doang. Jauh memudahkan aja nanti kalau buat ngapa-ngapain. Ini upgrade yang saya rekomen ya. Terus saya ngambil depannya, ambil aja dari sini lagi sama. Jadi saya nggak ngerubah apa-apa. Jadi 0,40 lagi kayak orinya. Terus cobain ya. Jadi si jarak buat sampai jalan tuh pendek banget. Terus sama kerasa PR-nya lebih keras. Kalau dia stopnya sih mantep, sama. Jadi yang barusan ini saya pakai itu kan yang tulisannya 500 bar kan. Ini tulisannya 350 bar. Walaupun sebenarnya kalau kata saya itu sebenarnya sama aja dalamnya. Dan bukan 350 bar, nanti saya buktiin deh. Dia tuh overclaim di barnya.
Nanti saya cari persamaannya. Ini gambarnya beda aja. Jadi sebenarnya tuh 350 bar sama 500 bar sebenarnya spek dalamnya sama, cuma gambarnya aja yang berbeda. Secara internal juga sama kok, nggak ada bedanya. Sama, pas ditekan sedikit tuh langsung nyala gitu, jadi sensitif. Terus sama memang pernya lebih tebal atau gimana gitu, lebih keras ya. Kerasa berat di sininya nih. Saya mau kasih tahu dia tuh sebenarnya mendekati dalamnya yang berapa bar sih itu. Kan kalau di sini kan kemarin saya kasih lihat isinya 4000 PSI kan, 4000 PSI. Ini juga sama 4000 PSI. Di sininya tulisannya 280 bar 4000 PSI. Ini Gun yang punya Epic punya, dia udah bener tuh tulisannya 4000 PSI. 280 bar juga. Ya, dalamnya kita bandingin. Jadi dia tuh bukan 350 bar. Kalau 350 bar mestinya jauh lebih tebal sedikit lah, sekali lagi. Saya bisa lihat sekilas ketebalan ininya nih, kurang lebih mirip tuh, nggak ada yang lebih tipis. Terus ininya si pipa ininya juga kurang lebih sama, cuma kalau si outlet emang beda kan ya. Tapi ini juga udah kuningan, ini juga udah kuningan. Kalau yang ini stainless, ini bawahnya yang ini mas swivel, yang ini belum swivel kan, tapi udah kuningan nih, bukan aluminium. Jadi secara bahan tuh kualitasnya udah baik. Kita hitung ya, ini si pipanya tebalnya berapa. 12,7, anggapnya 13 ya. Sama persis 12,7. Yang ini saya pernah hitung. Kurang lebih sama kan? Bedanya sangat sedikit. Jadi kalau gitu caranya berarti ini sama dengan si kekuatan ini sama, artinya ya 4000 PSI 280 bar. Jadi saya mau ngetes si Gun ini tapi sama mesin yang ini ya. Mesin ini tuh 60 bar di diameter 0,55, dia tuh 60 bar. Terus airnya tapi 12 liter per menit. Kencang bener. Ini mesin lebih ngarahnya ke debitnya gede. Kalau yang belum tahu rasanya mesin 12 liter per menit tuh, jadi saya pas ditekan saya berusaha neken ke depannya, kalau enggak kedorong terus. Udah dicek di mesin jet cleaner yang debit airnya 12 liter, terus tekanan hanya 60 bar doang. Sekarang dicek yang di tekanannya 100 bar, tapi airnya hanya 9 liter. Kita cobain ya, ini saya pakai Prenozzle bawaan penyedia nih 035 nih. Dia menghasilkan 100 bar, kencang. Ini Gun bisa nahan 100 bar enggak? Bagus loh, mantep. Kemarin yang ini yang 350 bar, ini mantep nih buat nahan tekanan air 100 bar, debit air hampir 9 liter per menit, dan dia stopnya mantep mesinnya, nggak ada putusnya gitu. Kalau mati ya mati, benar-benar mati. Paten.
yang 350 udah, sekarang pakai yang 500 bar ya. 500 bar tuh hanya namanya doang 500 bar, tapi speknya tuh nggak 500 bar, 280 bar. Saya juga ngerti kenapa RIM tuh suka begitu sih, suka melebihkan hiperbola ya. Buang dulu nih tekanannya. Kalau enggak sih ininya susah dibuka. Tuh, baru bisa dibuka ya. Kalau tekanannya masih ada, ngunci semuanya. Makanya kalau ganti gan saya suka pakai ini nih, pasang kayak ginian lagi kita. Pasang ball valve lagi. Kalau enggak mah ngunci semuanya. Buka ya. Tes lagi ya. Mesinnya sih sama aja, nggak ada perbedaan, orang speknya sama. Ini gan RIM 350 bar sama 500 bar. Ini kan ditulisan di halaman produknya ya. Tapi dua-duanya 280 bar. Secara spek oke, bagus. Gambar juga oke. Gambar mah relatif lah ya. Cuma jangan jorok aja gitu. Terus yang bisa ditambahin bawahnya seperti ini. Pakai swivel adapter. Jadi makin mantap. Terus bagi outletnya sini nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau misalnya suatu hari bocor, itu ngeganti o-ring di dalam sini itu bisa dikatakan mudah lah gitu. Beda sama yang Chevlok. Kalau Chevlok tuh ngegantinya PR banget. Harus pakai alat lagi terpisah gitu. Kedepannya nanti saya akan nge-review gan-gan yang berikutnya lagi. Entah saya juga menemu yang mana. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.